Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir lagi ke channel Rumah Islam, rumah yang menyediakan beraneka ragam keislaman yang perlu untuk didatangi. Rumah Islam kali ini akan memberikan sebuah topik hangat yang berkaitan dengan 7 nama iblis beserta tugasnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberikan nasihat beserta peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Iblis menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu dikirim ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebutkan bahwa iblis merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menciptakan kepadamu, hai bani Adam, yang supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian yang sangat nyata. Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis merupakan pribadi yang sangat tekun beribadah, bahkan ibadahnya melebihi ibadahnya para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk. Iblis disuruh Tuhan sujud kepada Nabi Adam, tetapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh kerendahan hati melakukan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam karena ia beranggapan bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Tuhan selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman, 4 diantaranya dalam surat An-Nisa. Seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang tersusun dengan rapi. Mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Berikut ini penjelasan mengenai nama-nama iblis beserta tugasnya. Tugas yang pertama yakni bernama Al-Shabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang dialami oleh umat manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah seperti menangis, depresi, mengamuk, sampai tradisi jahiliyah yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, Al-A'war. Al-A'war ini bertugas di bidang tindak asusila. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya. Al-A'war atau yang dikenal dengan iblis Al-A'war mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang ketiga, iblis Al-Shaud. Ini cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan penting meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Kemudian yang keempat, iblis Al-Dashim berperan penting menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang sah.
Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarganya yang ada di rumah atau tidak dalam kondisi berzikir. Kemudian yang kelima, iblis az-zalanbur. Ia selalu standby di pasar-pasar. Cucu iblis yang satu ini yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindak penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. Janji-janji manis, janji-janji palsu dari pedagang terhadap konsumen merupakan tipu daya dari iblis yang bernama al-zalanbur. Kemudian iblis yang keenam ini namanya al-walhan. Keturunan iblis satu ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu was-was atau ragu-ragu dalam berwudu, mandi atau aktivitas toharah lainnya. Al-walhan merupakan iblis yang mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Ini namanya was-was. Untuk yang ketujuh, ini namanya al-kanzab. Iblis yang satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas untuk melakukan sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat seperti tidak khusyuk, atau saat melakukan sholat ragu apakah batal atau tidak sholatnya. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Tuhan takkan pernah dicabut kembali. Oleh karenanya mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emas Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk waspada terhadap gerakan iblis. Di antaranya dengan memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antara sesama dan melakukan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Oleh karenanya, para ulama tasawuf mengajarkan umat manusia agar tidak mudah jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain. Sebab kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan ini. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.